Perang Dunia Kedua usai dengan suara ledakan bom terakhir di Berlin tahun 1945. Nazi telah runtuh, tapi bukan berarti perdamaian otomatis tercipta. Justru, kehancuran Jerman menjadi titik awal perpecahan dunia baru antara dua ideologi raksasa, kapitalisme barat dan komunisme timur. 4 negara pemenang perang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet, membagi Jerman menjadi 4 zona pendudukan. Kota Berlin, meskipun terletak di tengah wilayah Soviet, ikut dibagi menjadi 4 sektor. Dari sinilah bibit-bibit konflik mulai tumbuh. Amerika dan sekutunya mulai membangun kembali Jerman Barat. Ekonomi diperkuat lewat bantuan Marshall Plan. Di sisi lain, Uni Soviet mengerahkan kekuasaannya di Jerman Timur, mengadopsi sistem sosialis dan memperketat kendali politik. Ketika dua sistem ini berjalan berseberangan, retakan pertama terbentuk. Pada 1949, Jerman resmi terbagi menjadi 2 negara, Republik Federal Jerman atau Jerman Barat dan Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Satu berpihak pada kebebasan ekonomi dan demokrasi, yang lain berpihak pada kontrol negara dan ideologi proletar. Namun Berlin tetap menjadi titik panas. Disinilah dua dunia hidup berdampingan, dan akhirnya Berlin saling pada menolak. awal 1950-an menjadi simbol dunia yang terbelah. Meski berada di tengah wilayah Jerman Timur, sektor-sektor barat Berlin milik Amerika, Inggris, dan Prancis menjadi enklave demokrasi di jantung wilayah komunis. Jerman Timur, di bawah kendali Partai Sosialis Persatuan Jerman, SED, mulai menerapkan kebijakan ekonomi terpusat. Namun kebijakan ini justru melahirkan krisis, kelangkaan barang, ketidakpuasan buruh, dan pengawasan ketat baristasi, Dinas Intelijen Rahasia Jerman Timur. Sebaliknya, Jerman Barat menikmati pertumbuhan pesat. Industri bangkit, lapangan kerja melimpah, dan masyarakat hidup lebih bebas. Akibatnya, terjadi eksodus besar-besaran. Ratusan ribu warga Jerman Timur melintasi sektor Soviet dan masuk ke Berlin Barat. Mereka menyeberang bukan hanya karena kemiskinan, tetapi karena impian akan kehidupan yang lebih bebas dan layak. Bagi pemerintah Jerman Timur, ini bencana. Antara tahun 1949 hingga 1961, lebih dari 2,5 juta orang meninggalkan wilayah mereka. Banyak di antaranya adalah tenaga terdidik dan profesional. Pemerintah Timur menyebut mereka pengkhianat bangsa, sementara dunia menyebut mereka pengungsi kebebasan. Situasi makin tegang. Uni Soviet menekan Barat untuk meninggalkan Berlin, sementara Amerika dan sekutunya bersikukuh mempertahankan posisi. Lalu, pada malam tanggal 12 Agustus 1961, Jerman Timur mengambil langkah yang mengubah sejarah. Dalam keheningan malam, tentara, polisi, dan pekerja mulai membentangkan gulungan kawat berduri di tengah kota. Keesokan paginya, Berlin terbangun dengan kenyataan mengejutkan. Kota mereka kini dipisahkan oleh dinding. Pagi tanggal 13 Agustus 1961 berubah menjadi mimpi buruk bagi warga Berlin. Warga yang biasanya menyeberang ke barat untuk bekerja, berbelanja, atau sekedar mengunjungi keluarga, mendapati jalanan ditutup kawat berduri dan dijaga tentara bersenjata. Dalam waktu singkat, kawat berduri itu berkembang menjadi tembok beton setinggi 3 meter. Jalan-jalan utama ditutup, jalur kereta dihentikan, jembatan dan kanal dijaga ketat. Seluruh kota dibelah tanpa belas kasihan. Banyak yang mencoba menyeberang sebelum tembok benar-benar kokoh. Mereka berlari, memanjat, merangkak di bawah pagar. Beberapa berhasil. Namun, banyak pula yang ditangkap atau ditembak. Dalam hari-hari pertama, kekacauan melanda. Pemerintah Jerman Timur menyebut tembok itu sebagai Anti-Faschistischer Schutzwall, tembok perlindungan antifasis. Tujuannya, menurut mereka, adalah untuk menjaga rakyat dari pengaruh buruk Barat. Tapi dunia tahu, itu adalah upaya mencegah pelarian massal. Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, menyatakan keprihatinan, namun tidak melakukan intervensi militer. Lebih baik tembok daripada perang, katanya. Namun, di mata rakyat Berlin, dinding itu bukanlah pelindung, tapi penjara. Selama berminggu-minggu, warga Berlin berdiri di kedua sisi tembok,
saling melambaikan tangan dari kejauhan, menangis dan berteriak satu sama lain. Keluarga terpisah, kekasih berpisah, anak-anak tidak bisa lagi bertemu orang tua. Tembok itu bukan sekedar tembok. Ia adalah simbol nyata dari perpecahan dunia, dari dua ideologi yang saling membenci, dan dari kemanusiaan yang dikorbankan atas nama kekuasaan. Tahun-tahun setelah 1961, tembok Berlin mengalami transformasi besar. Dari hanya gulungan kawat dan tumpukan batu, ia berubah menjadi struktur brutal yang dirancang untuk satu tujuan, mencegah pelarian dengan cara apapun. Pemerintah Jerman Timur membangun sistem pertahanan berlapis yang dikenal sebagai Grenzanlagen atau sistem perbatasan. Struktur ini mencakup dua dinding paralel dengan zona kematian di antaranya. Wilayah terbuka yang dijaga kamera, menara pengawas, lampu sorot, dan rintangan anti kendaraan. Di sini, penjaga punya izin untuk menembak siapapun yang mencoba kabur. Lebih dari 138 orang terbukti tewas saat mencoba menyeberang tembok Berlin, meskipun jumlah yang sesungguhnya mungkin lebih tinggi. Mereka ditembak, terjerat kawat, atau tewas karena terjatuh dari ketinggian. Salah satu korban pertama adalah Peter Vector, seorang remaja 18 tahun. Pada Agustus 1962, ia mencoba memanjat tembok tapi tertembak. Ia jatuh ke zona kematian dan dibiarkan berdarah selama hampir 1 jam sebelum meninggal. Dunia menyaksikan dengan ngeri, namun tak ada yang bisa menyelamatkannya. Meski beresiko, pelarian tetap terjadi. Orang-orang menggali terowongan di bawah tanah, menyamar sebagai tentara, menyembunyikan diri dalam mobil modifikasi, atau bahkan menggunakan balon udara dan kabel listrik. Setiap keberhasilan menjadi simbol harapan. Setiap kegagalan, luka mendalam. Tembok Berlin tidak hanya membelah kota secara fisik, tapi juga secara psikologis. Orang-orang hidup dalam ketakutan, curiga terhadap tetangga, takut terhadap mata-mata Stasi. Kebebasan menjadi mimpi yang tampak jauh, namun tetap diidamkan. Memasuki tahun 1970-an, tembok Berlin tak lagi hanya berita internasional. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia berdiri tegak, kejam, dan abadi di benak setiap warga Berlin. Generasi baru tumbuh tanpa pernah melihat keluarganya di sisi lain. Anak-anak di Berlin Timur dibesarkan dengan doktrin bahwa Barat adalah musuh, sementara anak-anak di Barat hanya bisa membayangkan bagaimana hidup di balik tembok abu-abu itu. Pemerintah Jerman Timur dengan propaganda masif menggambarkan Barat sebagai tempat dekadensi dan eksploitasi. Namun berita, film, dan siaran radio dari Barat tetap merembes masuk. Banyak warga Timur diam-diam mendengarkan radio Amerika, menonton siaran Jerman Barat, dan menyimpan impian tersembunyi tentang kehidupan di luar tembok. Di sisi lain, Jerman Barat berkembang pesat. Gaji tinggi, pasar bebas, pendidikan modern, dan kebebasan berbicara menjadi bagian dari identitas mereka. Namun mereka tak lupa pada warga di seberang. Demonstrasi demi demonstrasi digelar menuntut reunifikasi dan keadilan. Pada 1971, Erich Honecker mengambil alih sebagai pemimpin Jerman Timur. Ia memperkuat kontrol negara melalui jaringan intelijen Stasi yang menjadi salah satu dinas rahasia paling menakutkan di dunia. Warga diawasi, teman mengkhianati teman, bahkan anggota keluarga bisa menjadi informan. Di tengah represi, muncullah kelompok-kelompok perlawanan. Beberapa adalah seniman yang menyelundupkan puisi tentang kebebasan. Ada pula gereja-gereja yang diam-diam menjadi tempat perlindungan bagi aktivis. Tembok Berlin bukan hanya batas fisik, melainkan juga batas moral dan spiritual. Ia memaksa warga memilih, tunduk, atau melawan. Dan di balik beton itu, suara-suara kecil terus berseru. Pelan, tapi tak pernah padam. Memasuki dekade 1980-an, dunia mengalami perubahan yang tidak bisa dihindari.
Perang dingin masih berlangsung, namun kekuatan komunisme perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Di Uni Soviet, pemimpin baru muncul, Mikhail Gorbachev. Dengan dua kebijakan besar, glasnost atau keterbukaan, dan perestroika atau restrukturisasi, Gorbachev mengisyaratkan era baru dalam politik timur. Ia mulai mendorong reformasi dan lebih terbuka terhadap dunia luar, termasuk pembicaraan dengan Barat. Namun, di Jerman Timur, Erich Honecker menolak mengikuti arah baru itu. Ia menolak reformasi dan terus mempertahankan kontrol ketat atas rakyatnya. Namun situasi ekonomi semakin memburuk. Kekurangan pangan, kerusakan infrastruktur, dan ketimpangan semakin terlihat nyata. Sementara itu, di jalanan Berlin Timur, suara-suara protes mulai muncul, pelan tapi pasti. Gereja-gereja menjadi tempat berkumpul aktivis. Musik rock underground dan seni jalanan menjadi sarana pemberontakan. Di Leipzig, muncul demonstrasi besar-besaran pada tahun 1989. Demonstrasi Senin, yang awalnya kecil, menunjuk bertumbuh menjadi puluhan ribu orang yang turun ke jalan dengan satu tuntutan, kebebasan bergerak, demokrasi, dan akhir dari tirani. Televisi Barat menyiarkan semua itu, dan dunia menonton. Rakyat Berlin Timur mulai sadar bahwa mereka tidak sendirian. Di sisi lain, negara-negara satelit Soviet mulai runtuh. Polandia, Hungaria, dan Cekoslovakia mulai membuka diri dan melepas cengkraman komunisme. Pada musim panas 1989, Hungaria membuka perbatasannya dengan Austria. Ini menciptakan lubang pertama dalam tirai besi. Ribuan warga Jerman Timur berlibur ke Hungaria, lalu kabur ke barat melalui Austria. Gelombang pelarian ini tak bisa lagi dihentikan. Dan untuk pertama kalinya sejak 1961, pemerintah Jerman Timur mulai goyah. November 1989. Gelombang perubahan tak lagi terbendung. Demonstrasi di Leipzig menjelma menjadi gerakan nasional. Di Berlin Timur, puluhan ribu orang turun ke jalan menuntut perubahan nyata. Seruan Wir sind das Volk, kami adalah rakyat, menggema di udara. Ini bukan sekedar protes, ini revolusi rakyat. Pemerintah Jerman Timur dalam tekanan besar mulai mencari cara untuk meredam kemarahan. Pada 9 November 1989, seorang pejabat tinggi, Gunther Schabowski, mengumumkan dalam konferensi pers bahwa aturan perjalanan ke luar negeri akan dilonggarkan. Ketika ditanya kapan aturan ini mulai berlaku, ia menjawab gugup, segera, tanpa penundaan. Jawaban ini, yang sebenarnya belum dirancang untuk diumumkan malam itu, segera menyebar ke seluruh Berlin Timur. Malam itu, ribuan warga Berlin Timur bergerak menuju pos pemeriksaan di perbatasan. Mereka menuntut dibukanya gerbang. Para penjaga bingung dan tanpa instruksi jelas menghadapi tekanan luar biasa. Akhirnya sekitar pukul 11 malam, Bornholmer Straße dibuka. Tidak ada tembakan, tidak ada kekerasan. Hanya air mata, pelukan, dan tangisan kebebasan. Ribuan orang dari Berlin Timur melangkah ke barat, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan. Orang-orang naik ke atas tembok, menari, menyanyi, dan mulai memecahkannya dengan palu, pahat, bahkan tangan kosong. Media dari seluruh dunia menyiarkan momen itu secara langsung. Dunia menyaksikan bagaimana simbol perpecahan paling kelam di abad 20 mulai runtuh. Bukan oleh bom, bukan oleh senjata, tapi oleh kekuatan rakyat. Malam itu, tembok yang selama 28 tahun membelah kota, keluarga, dan bangsa mulai hancur. Pagi hari tanggal 10 November 1989, Berlin terbangun dalam suasana yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Kebebasan. Warga Berlin Timur berbondong-bondong menuju sektor barat. Mereka menjelajahi toko-toko, meminum Coca-Cola, membeli barang-barang yang selama ini hanya mereka dengar lewat radio, dan menikmati apa yang selama puluhan tahun hanya bisa mereka impikan. Di perbatasan, penjaga perbatasan tak lagi menjadi penghalang. Sebaliknya, banyak dari mereka berdiri keheranan, sebagian bahkan ikut tersenyum dan memberikan salam kepada para penyeberang. Dunia Barat menyambut dengan antusias.
Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl segera bertindak cepat. Ia mengunjungi Berlin Timur dan menyerukan pentingnya reunifikasi. Di Washington dan Moskow, dunia menyaksikan detik-detik terakhir dari Perang Dingin. Namun, di balik euforia, ada kenyataan kompleks yang harus dihadapi. Dua negara yang telah terpisah selama lebih dari 40 tahun tidak bisa langsung disatukan begitu saja. Masyarakat Jerman Timur menghadapi keterkejutan budaya dan ekonomi. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan tak mampu bersaing dalam sistem pasar bebas. Pabrik-pabrik ditutup, dan wilayah timur mengalami masa transisi yang menyakitkan. Di sisi lain, banyak warga Jerman Barat merasa kewalahan menanggung biaya penyatuan kembali negara mereka. Meski secara simbolik penuh haru, secara ekonomi dan sosial, reunifikasi adalah tantangan besar. Namun, satu hal tak bisa dibantah. Tembok yang pernah memisahkan dua dunia kini telah runtuh. Dan bersama dengannya, runtuh pula era tirai besi di Eropa Timur. Setelah euforia runtuhnya tembok Berlin mereda, Jerman menghadapi pertanyaan besar. Bagaimana menyatukan dua bangsa yang telah terpisah selama lebih dari 4 dekade? Proses ini tidak sederhana. Jerman Barat dan Jerman Timur bukan hanya berbeda secara politik, tetapi juga dalam budaya, ekonomi, dan cara pandang hidup. Jerman Timur hidup dalam kontrol negara totaliter, sementara Jerman Barat terbiasa dengan demokrasi liberal. Pada 3 Oktober 1990, Jerman secara resmi bersatu kembali. Hari itu dikenal sebagai Tag der Deutschen Einheit atau Hari Persatuan Jerman, menjadi momen simbolis bahwa dua negara kini kembali menjadi satu. Namun, proses integrasi membutuhkan lebih dari sekedar penandatanganan dokumen. Infrastruktur di wilayah timur sangat tertinggal. Jalan rusak, industri tidak efisien, dan tingkat pengangguran melonjak. Banyak warga timur merasa kecewa karena merasa menjadi warga kelas 2 dalam negara mereka sendiri. Di sisi lain, warga barat merasa terbebani secara ekonomi. Pemerintah mengucurkan dana besar-besaran untuk membangun kembali wilayah timur, yang menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, lambat laun perubahan mulai terasa. Kota-kota di timur dibangun kembali. Jalan, sekolah, dan rumah sakit direnovasi. Kebebasan berbicara, pers, dan beragama kini menjadi hak setiap warga. Pendidikan demokrasi dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Para mantan petugas stasi dibatasi ruang geraknya. Arsip rahasia dibuka dan rakyat bisa membaca bagaimana mereka pernah diawasi bahkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Penyatuan Jerman bukan hanya proyek politik, ia adalah proses penyembuhan nasional. Runtuhnya tembok Berlin bukan hanya peristiwa nasional, ia adalah titik balik sejarah dunia. Dunia menyaksikan bukan hanya akhir dari tembok beton, tapi juga akhir dari Perang Dingin yang telah membelah planet ini selama hampir setengah abad. Hanya dalam hitungan bulan setelah Berlin bersatu kembali, rezim komunis di Eropa Timur mulai tumbang satu persatu. Di Polandia, gerakan solidaritas yang dipimpin Lech Walesa akhirnya menang. Di Cekoslovakia, revolusi beludu menggulingkan pemerintahan komunis tanpa pertumpahan darah. Di Rumania, Nicolae Ceausescu dijatuhkan dan dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Uni Soviet, simbol kekuatan timur, juga mulai melemah. Pada tahun 1991, negara itu resmi bubar dan banyak bekas Republik Soviet mendeklarasikan kemerdekaannya. Bagi dunia barat, ini adalah kemenangan ideologis. Demokrasi mengalahkan diktatorisme. Pasar bebas menaklukkan ekonomi terpusat. Namun bagi rakyat di negara-negara bekas komunis, ini juga awal dari perjuangan baru untuk membangun sistem yang benar-benar adil dan bebas. Di Berlin, puing-puing tembok mulai dijual sebagai souvenir. Potongan beton yang dulunya simbol penindasan, kini menjadi benda kenangan. Sebagian potongannya dikirim ke museum-museum di dunia. Namun tak semua bisa dilupakan. Tembok itu meninggalkan luka yang dalam. Keluarga yang dipisahkan selama puluhan tahun, trauma pengawasan total, dan ketidaksetaraan pasca penyatuan masih membekas. Tetapi sejarah terus berjalan. Dari reruntuhan tembok itu,
Dunia belajar bahwa tak ada tembok yang mampu mengurung harapan, bahwa kekuasaan yang berdiri di atas ketakutan pasti runtuh ketika rakyat bersatu. Tahun-tahun setelah reunifikasi menjadi era transformasi mendalam bagi Jerman. Pemerintah bekerja keras membangun kembali infrastruktur, ekonomi, dan jaringan sosial di bekas wilayah timur. Kota-kota seperti Leipzig, Dresden, dan Berlin Timur perlahan bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Namun, di balik pembangunan, ada realitas yang lebih sunyi, trauma yang tertinggal. Banyak warga timur menghadapi krisis identitas. Mereka bukan hanya kehilangan sistem yang selama ini membentuk hidup mereka, tetapi juga rasa memiliki dan harga diri. Generasi yang lahir di bawah sistem komunis sering merasa tersingkir dalam dunia kapitalis yang serba cepat. Banyak dari mereka kesulitan beradaptasi dengan perubahan drastis, dari pekerjaan, sistem pendidikan, hingga gaya hidup. Stasi, lembaga intelijen yang mengawasi hampir setiap warga Jerman Timur, menjadi simbol paling nyata dari masa lalu kelam. Setelah runtuhnya rezim, ribuan dokumen rahasia dibuka ke publik. Orang-orang mendapati bahwa teman, tetangga, bahkan pasangan mereka sendiri pernah menjadi informan. Kepercayaan hancur, luka sosial menganga. Di tengah semua itu, Berlin menjadi lambang perubahan. Kota yang dulu terbagi dua, kini menjelma menjadi ibu kota persatuan. Tembok yang pernah memisahkan dunia menjadi titik pertemuan baru. Budaya, seni, politik, dan sejarah bertemu di setiap sudutnya. Potongan tembok masih berdiri, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa kebebasan bisa hilang dalam sekejap, dan bahwa demokrasi harus selalu dijaga. Generasi baru mulai bertanya, apa artinya tumbuh tanpa tembok? Apa yang bisa kita pelajari dari mereka yang pernah hidup di baliknya? Lebih dari 3 dekade telah berlalu sejak malam itu di tahun 1989. Namun tembok Berlin tetap hidup dalam ingatan dunia. Ia bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan simbol yang menjelma ke berbagai wajah, dalam film, buku, seni jalanan, pidato politik, hingga percakapan sehari-hari. Di seluruh dunia, tembok itu dikenang sebagai simbol perpecahan antara timur dan barat, antara kebebasan dan penindasan, antara masa lalu dan masa depan. Banyak negara menggunakannya sebagai perbandingan ketika berbicara tentang pembatas fisik dan ideologis. Dari perbatasan di Timur Tengah hingga tembok pemisah di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Dalam budaya populer, tembok Berlin hadir dalam lagu-lagu legendaris seperti Heroes oleh David Bowie yang ditulis saat ia tinggal di Berlin pada masa tembok masih berdiri. Lagu itu menjadi seruan harapan bagi mereka yang hidup dalam tekanan. Film-film seperti The Lives of Others 2006 dan Goodbye Lenin 2003 membawa penonton masuk ke dalam kehidupan rakyat Jerman Timur, menghadirkan sisi kemanusiaan yang kompleks di tengah dunia yang dicengkram pengawasan dan ketakutan. Tembok Berlin juga menjadi bahan diskusi dalam dunia akademis, sebagai contoh konkret bagaimana struktur fisik bisa mencerminkan struktur kekuasaan. Namun di atas segalanya, ia menjadi peringatan global, bahwa dinding paling berbahaya bukanlah yang dibangun dari beton, tetapi yang dibangun dari ketakutan, ketidaktahuan, dan kebencian. Dan dunia terus bertanya, apakah kita telah benar-benar belajar dari masa lalu? Ataukah kita sedang membangun tembok baru, yang tak terlihat, tapi sama membelenggu?